Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 24 sampai 28 Februari 2025. Minggu terakhir di Februari. Bagaimana portofolio kalian? ISG turun ya, kita lihat ISG Composite. Ya, Senin Selasa naik ya. Senin Selasa naik lumayan. Senin Selasa terus Rabunya merah, Kamisnya merah, Jumatnya plus 0,22 gitu. Kalau kita lihat sekilas ya udah pasti seminggunya naik ya. Naik 2,48. Gede nih. 2,48%. Tapi gue yakin ya dengan naiknya ISG begini tuh tetap banyak orang yang loss. Kenapa? Karena naiknya ini kayaknya bukan dari big caps-nya ya, tapi lebih ke saham-saham ya small caps ya. Kali ini giliran small caps-nya gue kayak. Oke, kita lihat dulu review minggu lalu. Yang pertama ada Java. Java nggak kemana-mana ya. Senin itu di sini low 1950. Ini masuk area entry. R1 2020 kita lihat sempat naik sampai ke highest 2040 ya. Jadi ini 2020 highest 2040. Ini lumayan dapat profit ya karena masuk area entry. Jadi highest 1960 dan dia kan kalau sini kalau kalian lihat ya Senin itu sempat highest 1980, jadi jangan masuk dulu. Ya 1995 nggak masuk dulu, opennya 1980 belum masuk, jadi memang nungguin rada bawah 1960 dan pas masuk hari Seninnya Selasa Rabunya naik dan tertingginya 2040, jadi dapat cuan. Yang kedua ada CBDK. CBDK merah semua satu minggu ini ya, low 7.900, ini masuk area entry. Cut loss 7650, di sini di low-nya sini 71 ya. Sini 71 lumayan. 71 close-nya 72 ya. Ya, close-nya 72, di bawah 76 itu 72 50. 7200. 7200. Carlos. Ketiga ada BBRI. BRI Senin di sini low-nya 3870, nggak masuk area entry ya. Nggak masuk area entry, lalu dia naik highest sampai 1480 ya, 4180. Nah, sebenarnya kena R2-nya ya. Jadi ya kalau kalian entry dapat di R2-nya ya bisa take profit dulu untuk 1 minggu. Tapi karena ini nggak masuk area entry, ini kosong. Inet Seninnya di sini low-nya 108 masuk ya, 104 sampai 110, R1 117 dan ini tertingginya di highest-nya 123 ya. 123 117. Ini profit. Terakhir GJTL. Gajah di sini Monday low 1150 plus minus 1 tick masih masuk area entry ya. Gue selalu bilang plus minus 1 tick masih bisa di-HK, hajar aja gitu. Dengan R1 1170 di sini tertingginya 1225 ya, 1215 tertingginya profit. Oke, dalam 1 minggu kemarin kita range-nya dibagi 4 ya, karena yang valid cuma 4. Nah, range-nya sekitar 1-5%-an ya, dengan ISG plus 2,48. Ya, 1 yang minus, tapi 3 yang lain profit ya. Kalau kalian masuk BBRI ya dapat profitnya lebih banyak lagi. Happy cuan buat semuanya. Ya memang market nggak terlalu enak, banking itu turun-turun lagi di hari Kamis Jumatnya gitu. Tapi ya kesempatan ya, sideways bolak-balik itu jadi suatu kesempatan buat kalian bisa entry lagi gitu. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Best Topic. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan
kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita masuk ke minggu depan. Bagaimana composite? Ya IHSG kalau kalian perhatikan ini mulai sebenarnya ada mantul gitu ya. Ini mantul, gue gambar aja. Naik, terus lagi koreksi gitu ya. Nah ini selama dia tidak bikin new low ya harusnya aman. Tapi kalau kalian lihat secara short termnya ini naik di sini. Terus ada koreksi nih ya, merah. Terus naik lagi lebih tinggi. Nah ini ada koreksi lagi merah. Nah ini lagi mau hijau nih. Apakah hijaunya akan break high atau enggak? Karena ini akan jadi penentuan nanti. Ini kebetulan ada MA20-nya, jadi resistance di sini buat IHSG 6872. Ya, ini kebetulan ada MA20 minggu depan. Gua rasa MA20-nya akan ngetes di 6872 juga. Jadi ya ini minggu depan akan jadi penentu ya. Apakah bisa ngebreak? Kalau ngebreak ini uptrend mungkin. Ya kan gue bilang kalau di MMU IHSG itu mungkin akan naik sampai ke tanggal akhir bulan gitu ya. Nah, akhir bulan kalian perhatiin apakah dia bisa break high atau enggak. Kalau dia nggak bisa break high, berarti ada kemungkinan IHSG koreksi lagi ke bawah gitu. Koreksi ke bawah kemana? Ya kalau dia break low-nya di sini, ya kemungkinan dia akan koreksi nyentuh nyari ke area 6.600-annya lagi. Oke, ya mudah-mudahan kuat di atas ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu yang namanya market ya. Oke, tapi balik lagi ya, sejelek-jeleknya market tetap kok ada yang naik ya. Kalian pasti tahu lah yang naik yang mana. Gue selalu ngepost tiap hari. Oke, minggu depan gue rekomendasi yang pertama ada Doh. Kalau minggu lalu gue rekomendasi Inet. Nah, ini Doh lagi Jumatnya koreksi nih. Ya, ini area supportnya kalian bisa lihat nih, area support cukup kuat ya di area 111 di sini. Gitu. Dan ini koreksi, gue rasa ini masih bisa dapet di area-area bawah dikit lah ya. Oke, nunggu dikit di area entry untuk Doh di 113 sampai 119 ya, ini kan closing 122. Nunggu dulu ya di bawah 120 boleh masuk gitu. Ya kalau kalian berani masuk ya silahkan gitu kan, ada di tabel juga. Tapi kalau kalian nggak berani kok nunggu bawah ya silahkan, nggak dapat gimana ya jangan usah masuk gitu. Oke, area cut loss di 110 ya karena kan supportnya 111. Target pertama 130 lumayan tuh, masuk 119 ke 130 lumayan. Target kedua di highest di sini 145. Oke. Yang kedua BBRI mumpung koreksi lagi. Nah, mumpung dia balik lagi ke area supportnya, mungkin jadi menarik untuk area entry. BBRI 3.800 sampai 3870. Nggak apa-apa, nungguin bawah dikit nggak apa-apa. Ya, ini kan low juga hari ini 3870. Cut loss 3790. Target pertama sini lah ya, 4030. Target kedua di highest-nya kemarin 4150. Next yang ketiga Inco, ini juga kemarin cukup kuat. Nah kalau tadi IHSG belum ngebreak, ini udah ngebreak nih. Hari Jumat ini udah break high gitu ya, dia udah closingnya di atas uptrendnya nih. MA 5 dan 20 nya sudah mulai berpotongan, volumenya cukup kuat. Mudah-mudahan minggu depan nih lumayan, ini bisa ngasih profit lumayan mudah-mudahan nih Inco. Jadi gua nggak nungguin bawah lagi nih Inco. Area entry 3000 sampai 3060 ya, masuk aja. Cut loss 2970. Target pertama mana? Sini kejauhan nggak? 33 kejauhan. Ini target kedua nih ya. Support target kedua kita ambil tengahnya lah ya, sini. Target pertama 3200, target kedua 3380. Next yang keempat. Kalau dia tadi yang turun-turun dan Inco baru naik gitu ya. Yang keempat Yosen WiFi. Ini tiap hari naik terus. Gua nggak tahu dia bisa naik sampai berapa gitu ya. Tapi ya kalau nggak masuk mungkin bisa miss chance gitu. Ya selama ada area cut loss tuh nggak apa-apa. Jadi kalian tuh mesti belajar ya. Banyak orang ngelihat oh ini naik nih, gue nggak berani masuk gitu. Ya kalau kalian nggak ada area cut lossnya jangan masuk.
Tapi selama kalian ada batasin resikonya, contoh WiFi, cut loss-nya, gua kasih ini ya, plan untuk masuknya dulu. Oke, WiFi area entry. Ini tiap hari open naik gitu ya. Jadi ya kita jagain aja lah. Area entry 2300 sampai 2350 lah ya, takutnya gap up. Cut loss-nya berapa? Nah, ini hal yang paling penting. Cut loss. Kalau closing lo ya. Nah, ini kan cukup jauh. Kalau kalian mau nunggu supportnya di sini 1600 kan bisa lossnya lumayan. Ya udah, gue bilang turunin aja time frame-nya. Time frame-nya terdekat supportnya di mana? Oke, kita ada MA20 2000 gitu ya. Kejauhan nggak? Kalau masih kejauhan kita kecilin lagi. Gitu. Nah, di sini kelihatan nih dia naik koreksi ya. Berusaha buat naik. Jadi anggaplah supportnya di sini 2270. Closing ya 2270. Jadi area 2270 ini kalau kalian masuk di 2350, anggaplah 2350 di sini. Terus cut loss 2270. Sinilah anggaplah 2250 jadinya cut lossnya ya. Itu potensi resiko kalian 4,6%. Nah, tinggal hitung kalian itu siap cut loss berapa banyak. Contoh, kok gua siap cut loss 4,6 juta gitu ya. Ya, jadi kalian belinya juga jangan 100 juta gitu. Karena kalau kalian belinya juga jangan 1M. Karena kalau kalian belinya 1M minus 4,6% itu udah 46 juta. Tapi kalau kalian belinya 100 juta minusnya 4,6%, ya berarti kalian cut loss-nya di 4,6 juta sesuai dengan budgetnya kalian. Gitu. Tapi mungkin di spare dikit kok, anggaplah 10% gitu ya. Nah, kalau kalian ruginya siapnya 4 juta terus di 10% batas area cut loss-nya gitu ya. Ya baru kalian hitung kira-kira gue belinya berapa banyak nih. Oh, berarti gue belinya 46 juta karena 10% dari 46 juta itu 4,6 juta. Dan gue rela untuk cut loss 4,6 juta misalnya gitu. Jadi kalian tuh harus mikirin resikonya dulu. Kalau resikonya kalian sudah terima, ya udah selama dia nggak kena area cut loss-nya, ya tahan aja, kali aja dia naik terus kan gitu. Nggak ada yang tahu. Masalahnya sekarang ini yang naik terus gitu loh, nggak ada pilihan lain. Kalian mau beli bank-bankan juga turun, kalian mau beli PP Group, Pani Group semua juga turun gitu loh. Jadi ya mending yang jelas-jelas aja lagi naik ya. Oke, resistance pertama 24, kalau 2410 terlalu dekat ya kita ambil highest aja 2440. Target kedua, nah ini kan agak jauh ya, udah 2440 tuh udah tertinggi gitu. Gua gambar Vibo deh. Tuh sini. Ntar ya kita lihat-lihat dulu. Sini. Ini kalau di sini. Tapi tetap nggak kelihatan 2440 ya. Oke, kita gambar, tarik sini, ininya di adjust di sini. Oke, target pertama tadi 2440, target kedua 2590. Next yang terakhir ada Koto. Ini juga sama, udah berhari-hari sideways ya dengan area resistance terdekat itu di sini. Ya, ini area supportnya kelihatannya cukup menarik ya karena dari kemarin supportnya ini cukup kuat gitu. Area entry untuk Goto di 78 sampai 90 sampai 80 karena dia closing 80 jadi oke. Cut loss di 75 karena jaga-jaga nih 76. Support mana nih ya? Support dalaman nih. Ya, support dalaman nih. Ya, anggaplah supportnya ini karena udah lama nggak usah dipakai. Nah, anggaplah terendahnya itu di sini ya 78 gitu. Jadi ya udah cut loss 76 ya, target pertama. Nah, tengah-tengah sini 82 kan lumayan tuh, anggaplah masuk di 80, keluar di 82. Ini kan juga sekitar 3%-an ya. Nah, seminggu 3%-an ya oke lah, make sense gitu. Target kedua di 86 resistance. Tengah deh 83 deh target pertamanya, 83, target kedua 86, jadinya tengah-tengah gitu. Oke, jadi itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Jadi semoga apa yang kalian
perhatikan di sini, kalian bisa belajar, kalian bisa lihat gitu. Kalian di sini bener-bener murni apa yang gue bilang, catatnya berapa ya itu yang kita catat. Jadi sometimes tuh apa yang gue catat itu justru lebih kecil daripada apa yang kalian dapatkan gitu. Dan ya gue nggak butuh nama lah, yang penting kalian bisa cuan. Oke, thank you semuanya. Kalau kalian rasa video ini membantu kalian bisa bantu juga channel ini semakin gede dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman kalian yang masih susah nyari cuan tiap minggu. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.